Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai hukum dua Kirchhoff. Kalau belum paham hukum satunya, mohon dilihat video saya sebelumnya. Nah, hukum dua Kirchhoff mengatakan bahwa dalam rangkaian tertutup, dalam satu siklus ini berlaku bahwa sigma E plus sigma IR harus sama dengan 0. Sigma E itu adalah jumlah GGL, sedangkan sigma IR itu adalah jumlah perkalian arus dengan hambatan atau disebut juga sebagai penurunan tegangan. Nah, rangkaian tertutup yang dimaksud adalah misalnya di sini ada baterai, saya hubungkan dengan lampu pijar. Nah, ini kutub positifnya, ini negatifnya. Nanti arus bisa mengalir dari positif ke negatif. Jadi rangkaian tertutup itu maksudnya adalah rangkaian yang memungkinkan adanya arus mengalir. Ya memang belum tentu ada arus, tapi dimungkinkan arus mengalir kalau rangkaiannya tertutup. Jadi ini kalau baterainya baru, lampunya baru pasti menyala itu ya. Nah terus kemudian kalau lawan dari rangkaian tertutup itu adalah rangkaian yang terbuka. Kalau ini kabelnya saya putus, nah seperti itu walaupun ini baterainya baru, lampunya baru, ya lampunya pasti mati. Kenapa demikian? Karena tidak dimungkinkan arus mengalir. Jadi kalau rangkaiannya terbuka, arusnya itu pasti tidak ada, makanya lampunya mati. Saya kasih contoh nomor yang pertama. Ini ada baterai dipasang seperti ini, ada 3 baterai. Terus kemudian ada hambatan 3 ohm, 5 ohm, 8 ohm. Misal dalam rangkaian ini ditanya, berapa arus yang mengalir dalam rangkaian tertutup ini? Karena ini kurvanya cuma satu, ini namanya rangkaian tertutup tunggal atau loop tunggal. Karena kurva tertutupnya itu hanya satu. Kalau mencari arus, berapa arus rangkaiannya itu mudah sekali. Umpamakan saja dulu arah arusnya. Misalnya kemana? Misalnya searah putaran jarum jam, boleh ya. Berlawanan juga boleh. Ini seandainya searah putaran jarum jam, jadi arusnya nanti seperti ini. Memutarnya begini, searah putaran jarum jam. Tuh, diumpamakan dulu. Boleh searah putaran jarum jam, boleh berlawanan. Terus kemudian bikin atau buat arah loopnya boleh searah dengan putaran arus, boleh juga berlawanan. Nah, kalau kita melakukan looping itu artinya bahwa kalau Anda berawal dari A, itu harus balik lagi ke titik A. Kalau misalnya berawal dari titik B, ya dari B balik lagi ke B. Berawal dari C, ya balik lagi nanti ke C. Berawal dari D, nanti balik lagi ke D. Jadi itu harus dalam satu siklus. Nah, nanti akan berlaku bahwa yang namanya sigma E plus sigma IR itu sama dengan 0. Nah, misalkan saya melakukan looping dari A balik lagi ke A dalam satu siklus. Ini pasti sigma E plus sigma IR 0. Mulai kita dari A, kita ikuti arah loopnya ini. Arah loopnya terserah sih, mau searah putaran arus boleh, berlawanan juga boleh, bebas. Jadi sekali lagi, arah arusnya, arahnya bebas, Anda umpamakan. Terus kemudian arah loopnya juga bebas, Anda umpamakan. Nah, terus kemudian kita mulai dari A, misalkan saya jalan ke sana sesuai dengan arah loop yang warna biru itu ya. Ini ketemu kutub positif duluan. Jadi harus ditulis positif 12. Nah, terus kemudian ikuti aja arah loop, terus kemudian di sini kutub negatif, kutub positif dulu yang ketemu nih ya. Jadi ditulis 4, terus kemudian di sini. Nah, ini kutub negatif duluan. Ingat baterai itu yang panjang plus, yang pendek min ya. Ini plus, ini min, ini plus, ini min. Jadi kalau begitu kita putar lagi seret. Nah, ini ketemu min. Nah, min 8. Ini sigma E-nya. Udah selesai karena baterainya cuma 3. Terus kemudian kita mencari sigma IR-nya. Arah arus ini kan sesuai dengan putaran jarum jam, sedangkan arah loop yang kita bikin juga sama, searah dengan putaran arus. Oleh sebab itu, arusnya diberi tanda positif. Kalau Anda membuat arah loop berlawanan arus, maka nanti negatif. Ini kebetulan dibuat sama arah, jadi positif. Dikalikan dengan R yang dilewati arus, yaitu mulai dari sini, kan dari A balik lagi ke A ya. Jadi mulai dari 8, terus kemudian berapa ini? 3, terus kemudian ada di situ 5. Nah, sudah. Hambatannya cuma ada 3, sedangkan hambatan baterai atau aki ini diabaikan. Kalau ada, diikutkan ya. Kebetulan ini diabaikan. Sudah sama dengan 0 gitu ya.
Nah, terus kemudian 16 kurangi 8, ini adalah 8. Terus ini 8 tambah 8, 16. 16I. Berarti I-nya dapat min setengah ampere. Nah, ini terjemahannya. Kalau I-nya itu ketemu plus dalam hitungan, itu artinya arah arus sudah benar. Nah, arah arus sudah benar. Itu artinya. Tapi kalau ini min, arah arus terbalik. Nah, kalau Anda lihat di sini kan min, ya, tandanya min. Berarti nilai arusnya itu setengah ampere, sedangkan arahnya itu terbalik. Jadi bukan searah putaran jarum jam, tapi berlawanan dengan putaran jarum jam. Jadi kalau menjawab soal ini, jadi arus yang mengalir sebesar setengah ampere dengan arah melawan. Nah, melawan putaran jarum jam. Jadi seperti itu jawabnya. Contoh soal yang kedua. Ada rangkaian seperti ini. Yang ditanyakan adalah arus yang melewati hambatan 4 ohm. Ini 4 ohm ini. Berapa arusnya? Kalau perlu arahnya juga kita cari nanti. Coba perhatikan baik-baik rangkaian seperti ini, itu kita bisa sederhanakan. 2, 3, 6 ini kan tersusun secara paralel. Paralel dari 2, 3, 6 itu kalau kita cari berarti 1/RP, 1/2, 1/3, 1/6. Ini berarti samakan penyebut 6, 3, 2, 1. Berarti RP-nya ketemunya adalah 1 ohm. Jadi ini bisa diganti dengan 1 ohm. Sehingga rangkaiannya sederhananya jadi seperti ini. Nah, ini 4 ya. 4 ohm tetap ini jadi 1 ohm. Yang biru itu, kemudian di sini ada 10 ohm. Nah, terus kemudian ada baterai di sini. Nah, seperti itu. Nah, ini ada hambatan 2 ohm. Ini 12 volt, 2 ohm. Ini 2 volt, 1 ohm. Seperti itu. Nah, tadi pertanyaannya kan ini, arus yang ditanyakan adalah arus di 4 ohm ini. Umpamakan aja I, arahnya ke kanan. Boleh arahnya ke kiri? Boleh. Arah perumpamaan arus itu sembarang. Cuma kalau nanti ketemu negatif, artinya arahnya itu terbalik gitu aja. Jadi kalau begitu arus muter gini, nanti sini juga iya, sama. Walaupun di sini pecah jadi 3 cabang. Tapi ini sudah saya sederhanakan ya, 3 ini jadi 1 ohm. Jadi nanti seperti ini. Nah, itu. Jadi arusnya muter kayak gitu. Nah, kemudian bikin arah loop. Arah loopnya umpamakan aja kita putar sama arah dengan putaran arusnya. Nah, misalnya kita ngeloop dari posisi A, nanti balik lagi ke A. Dari A kembali lagi ke A. Jadi nanti berlaku hukum 2 Kirchhoff. Nah, sigma E plus sigma R sama dengan 0. Kita mulai dari A ngeloopnya, jadi kita telusuri arah loop searah putaran jarum jam seperti ini. Kita ikuti, seret. Nah, ini ketemu GGL 2 volt, ditulis positif ya, ini ya. Terus kemudian lanjut ke sana. Nah, ini GGL-nya 12, tapi ketemu kutub negatifnya dulu. Ini kutub positif ketemu duluan, yang ini kutub negatifnya dulu yang ketemu. Loh, negatif. Jadi min 12. Terus kemudian I searah putaran jarum jam, sedangkan arah putaran loop juga searah putaran jarum jam. Jadi itu positif. Karena arah arus sesuai dengan arah loop. Dikalikan dengan R total yang dilewati yaitu 4, 1, mulai dari 4, terus kemudian 1, terus kemudian ini 10, ada lagi hambatan dalam ini 1, ya, 1, terus kemudian ini ada 2, ditambahkan juga, ya, terus yang terakhir di sini 2 juga itu. Nah, baru sama dengan 0, seperti itu. Nah, oke, jadi kalau begitu ini kalau saya kurangkan, ini kan min 10 ditambah dengan 5, 15, 15 ditambah dengan 5, berarti 20 ya. 20I sama dengan 0, berarti I-nya ini mendapat berapa? Berarti 10, pindah ke sini, 10 bagi 20, kan setengah ampere. Nah, perhatikan baik-baik bahwa arusnya ini positif. Nah, kalau positif berarti arah arus itu memang ke kanan. Berarti dia memutar searah putaran jarum
jam.